Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Kueni Panggung Harjo Jogja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kami haturkan jazakumullah khair terkhusus pada pihak DKM, Ketua Takmir Masjid Al-Falah, juga para hadirin, juga para panitia, juga tak lupa Rektor Kampus Jalanan, pakai Z, Kampus Jalanan, dan juga para mahasiswanya, ya, dan juga para santri-santrinya, masya Allah. Karena menuntut ilmu itu nggak harus di masjid juga. Menuntut ilmu dimanapun kita berada. Balighu anni walau ayah, kata Nabi SAW. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, kemudian rahimahumullah, subhanallah, kesempatan yang indah, pertemuan kita, perjumpaan kita, perkenalan kita pada kali ini, semoga menjadi saksi dari kajian ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat bagi Islam wal muslimin. Judul kita kali ini sebagaimana ditentukan oleh Pak Rektor, Pak Eko. Nah, judulnya apa judulnya, Pak Rektor? Sehat untuk ibadah. Nah, masya Allah, judul yang sangat indah. Sehat untuk apa? Kadang orang sehat tapi habis waktunya untuk kelayapan. Kelayapan hukumnya halal. Tapi kalau berlebihan bisa menjadi minimalnya makruh. Maka sehat kita perlu diketahui sebenarnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya urusan harta Anda akan ditanya untuk apa harta Anda. Bukan hanya umur Anda akan ditanya untuk apa. Bukan hanya pakaian Anda ya akan ditanya. Makanya jangan nyimpen pakaian banyak-banyak. Oh, ini pakaian kenangan, oh ini pakaian lama, numpuk nggak dipakai-pakai, akan dihisap. Kebiasaan ibu-ibu, piring disimpan numpuk banyak-banyak, hati-hati akan dihisap. Nah, waktu kita juga akan dihisap, termasuk kesehatan kita akan dihisap. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan nanti di kemudian hari Anda pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim, termasuk salah satu nikmat sehat Anda akan ditanya. Untuk apa Anda sehat? Ya, sehat habis waktu untuk rekreasi. Sehat habis waktu untuk traveling, touring. Sehat habis waktu untuk mancing. Sehat habis waktu untuk goes. Nah, dan perkara yang lainnya akan ditanya kesehatan Anda. Kita sehat untuk ibadah. Masya Allah, sebagian orang sehat, tapi sehatnya untuk apa? Untuk penampilan. Olahraga, gede-gedean badan, badannya keker. Olahraga nge-gym, badannya keker, kakinya gede. Masjid di samping, nggak bisa datang. Apa yang bedakan? Iman. Masya Allah, jogging, trekking, hiking, berapa gunung dilampaui. Ninja Hattori sudah lewat. Tapi masjid di sampingnya nggak bisa didatangi, dilewatin. Berapa banyak di antara bapak-bapak, ibu-ibu nyekolahkan anaknya kuliah ke luar negeri, ke Amerika dan lain sebagainya. Anaknya pulang, masjid berkumandang, disuruh ke masjid aja enggak. Nas'alullahal afiyah. Wasihat kita akan ditanya. Sebagian orang melalaikan sholat. Bisa jalan, dengar suara adzan, ya, melihat jalur ke masjid, tapi sehat dia nggak untuk ibadah. Ada sebagian orang buta untuk ke masjid, ngiket tali rafia panjangnya 100 meter sampai rumahnya, dia sebagai muadzin.
Setiap adzan subuh dia pegang tali rafia sampai ke masjid, dia adzan ketika waktu subuh. Yang punya mata lemah untuk mendatangi masjid. Untuk apa mata ini digunakan dalam keadaan sehat? Berapa banyak orang sehat, dia dengar suara adzan, telinganya dengar, tapi nggak mendatangi masjid. Yang telinganya tuli, melihat orang pada berangkat ke masjid, dia ikut berangkat ke masjid. Subhanallah, sebagian orang akalnya sehat, tapi apa? La yaqilun, mereka nggak berakal. La yafqahun, mereka nggak paham. Sebagian orang, masya Allah, lihat sepak bola, tiketnya mahal. Ketika habis tiket, sebagian orang rela naik pohon kelapa ngelihat di atas stadion. Subhanallah, adzan berkumandang nggak pakai tiket. Pintu masjid dibuka terus menerus, masih aja nggak mau datang ke masjid. Subhanallah, pintu stadion ditutup, mereka rela naik demi apa? Ngelihat pertandingan sepak bola. Coba seandainya pintu masjid ditutup, ada nggak di antara mereka naik jendela, loncat ke dalam masjid untuk dapat jamaah? Gak ada. Ini padahal pintu masjid dibuka terus. Ini kadang kita apa? Sehat fisik tapi nggak digunakan untuk ibadah. Nggak mikir, nggak punya azam mau dipakai apa kesehatan kita ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini juga termasuk ada konsep berpasang-pasangan. Manfaatkan muda Anda sebelum tua Anda. Ya, iktanim apa? Syababak qabla haramik. Nah, ketika masa muda sebelum tua, manfaatkan. Allah ya sangat takjub dengan siapa? Anak-anak muda yang mereka menggantungkan dirinya kepada masjid. Mereka sibuk beribadah. Kalau orang sudah sepuh, 60 tahun, 70 tahun sibuk ibadah, itu lumrah. Memang demikian harusnya. Ini masalahnya anak muda. Yang biasanya anak muda mayoritasnya lalai, tapi dia apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Sehatak qabla maradik, qabla saqamik. Sehat Anda sebelum sakit Anda. Manfaatkan sehat ini sebelum Anda sakit. Ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Kenapa demikian? Biar kita nggak ujub, nggak sombong, nggak kiber, nggak berakhlak seperti akhlak Fir'aun. Punya kesehatan, ya, tapi apa? Nggak dipakai manfaat untuk ibadah, untuk perjuangan Islam, dakwah Islam, apa yang dia korbankan untuk Islam. Nah, sehat dipakai untuk manfaat, untuk dakwah dan sebagainya, menuntut ilmu dan sebagainya. Wa subhanallah, Anda sehat pasti akan jadikan satu saat sakit. Untuk apa? Biar kita nggak sombong, diingetin sama Allah. Ya, biar sehat ini kalau tahu sakit, tahu rasanya nikmat sehat. Kalau tahu rasanya nikmat sehat, sehingga kita bisa memanfaatkan apa? Kesehatan kita. Kemudian apa? Iktanim ghinak qabla faqrik. Manfaatkanlah kaya Anda sebelum miskin Anda. Ya, manfaatkan. Ketika ada duit, ada harta, manfaatkan. Sebelum kita nggak ada duit. Infak sedekah nggak nunggu kaya. Berapapun yang Anda punya, semampu Anda infakkan. Bisa jadi uang yang receh cuma 1.000, tapi gara-gara niat ikhlas Anda jadi besar di sisi Allah. Bisa jadi uang 1 M, tapi gara-gara niatnya yang kotor hina di sisi Allah. Allah nggak lihat jumlah harta yang diinfakkan, tapi lihat hati Anda, ikhlasnya Anda, amalan Anda. Rubba amalin kabirin sagharathu an-niyah, wa rubba amalin saghirin kabbarathu an-niyah. Bisa jadi ada amalan kecil menjadi besar di sisi Allah karena niat dia. Ada amalan yang besar, jihad, infak MM-an, jutaan, ya, mewakafkan tanah, tapi niatnya dia nggak benar, pengen ria, sum'ah, ujub dan sebagainya, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmanallah. Kemudian juga manfaatkan apa? Ya, faragaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luang Anda
sebelum masa sibuk Anda, ketika bujangan, manfaatkan menuntut ilmu. Kalau Anda sudah punya istri, Anda akan mulai terbebani, sibuk. Ketika Anda sudah punya anak, sibuk lagi. Istrinya 2, 3, 4, tambah sibuk. Nah, makanya sekarang yang masih bujangan, nih, sibukkan menuntut ilmu, dakwah. Anda yang belum terlalu sibuk, nah, sibukkan dakwah. Sibukkan apa? Perjuangkan diri Anda. Jangan usia 40 tahun sibuk rumah tangga terus, tengkar terus. Apa yang Anda korbankan untuk Islam? Apa yang sudah Anda korbankan untuk dakwah ini? Apa yang Anda perjuangkan untuk agama ini? Apa? Sibuk tengkar, suami istri tengkar terus, anak tengkar terus, nguplek masalah rumah tangga, nggak selesai-selesai. Padahal yang kita harapkan, amalan kita yang banyak di luar rumah, apa? Bisa jadi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir apa, yang kelima? Gunakan apa? Naam. Hayatak qabla mautik. Manfaatkan hidup Anda sebelum wafatnya Anda. Demi Allah kita nggak tahu wafatnya kita kapan. Demi Allah kita nggak tahu wafat dalam kondisi seperti apa. Di mana kita wafat. Ya. Kalau bisa minimalnya Anda doa kepada Allah, ya Allah, matikan aku sebagai orang yang mati syahid, ya Allah. Doa mati syahid aja takut, apalagi perang kalau betulan terjadi, takut lagi. Doa aja takut. Kalau Anda doa pengen mati syahid, walaupun Anda meninggal di atas ranjang, Anda dicatat sebagai apa? Orang yang sudah punya niat syahid. Masya Allah. Ini rahimahumullah jami'an. Ali bin Abi Thalib berdoa agar umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umurnya dipanjangkan? Biar apa? Banyak berkorban untuk Islam, untuk umat, untuk dakwah lillah, untuk menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jangan ada masalah suami istri, ada masalah difitnah sama teman, difitnah komunitas. Ya Allah, cepat matikan saya ya Allah. Nah, lemah banget. Nah, doa panjang umur. Ali bin Abi Thalib doa panjang umur. Setelah doa panjang umur, minta apa? Mati syahid. Enak banget doanya. Dikabulin oleh Allah panjang umurnya sampai usia 63 tahun. Kemudian dibunuh. Nah, dan mati syahid. Masya Allah, nikmat. Nabi SAW wafat usia berapa? 63. Abu Bakar As-Siddiq meninggal usia berapa? Sama, 63. Umar bin Khattab meninggal usia berapa? Sama, 63. Uthman bin Affan meninggal usia berapa? 80 tahun. Warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Makanya sehat ini gunakan untuk ibadah. Ya, jangan gunakan sehat untuk perkara yang hanya sibuk dengan perkara yang mubah. Namanya mubah, nggak dicatat pahala, nggak dicatat dosa. Makanya sibukkan sehat kita dengan ibadah, amalan sunnah, amalan wajib, ya, mustahab. Sibukkan diri kita. Perkara yang mubah bisa bernilai ibadah, bapak ibu-ibu. Anda makan, hukumnya makan apa? Mubah. Kalau Anda ingin makan, Anda dapat pahala, niatkan Anda makan biar kuat mencari nafkah. Hukum mencari nafkah untuk keluarganya wajib, Anda dapat pahala. Nah, demikian pula berikutnya, kalau kita perhatikan hukum asalnya tidur apa? Mubah. Tapi bakal nilai pahala kalau Anda tidur diniatkan biar cepat bangun sholat malam, tidur di awal malam, mencocoki sunnah Nabi SAW. Dijalankan adab-adab tidur. Sebelum tidur berwudu sebagai wudunya sholat. Sebelum tidur juga apa? Baca takbir, banyak takbir, banyak bertasbih, sampai seperti Nabi terkalahkan oleh kantuknya. Sebelum tidur baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, demikian. Sebelum tidur baca apa lagi? Doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Enggak jadi tidur, listrik mati tapi suara ribut. Nah, baca doanya Bismikallahumma amutu wa ahya. Dijalankan semua.
Ketika mimpi buruk, apa yang dilakukan? Meludah ke kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diajarin semua. Kalau Anda jalankan ini niatnya tidur untuk apa? Dapat pahala. Menjalankan tidur sesuai adab Nabi SAW, dapat pahala. Bangun dari tidur, baca doa apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Baca doa bangun tidur dulu. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dapat pahala. Doa sebelum tidur apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kenapa? Karena tidur adalah saudara kematian. Disebutkan Syekh Saleh Fauzan, kalau orang meninggal semua rohnya keluar. Ingat, kita nggak tahu roh seperti apa. Kita nggak diberi ilmu tentang roh kecuali sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu roh kita seperti apa, di mana posisi roh kita, di jidat kita, di kepala kita, di jantung kita, di liver kita nggak tahu, di paha kita nggak tahu. Jangan ngayal seperti di televisi, rohnya kita seperti tubuh kita, keluar seperti tubuh kita. Bisa jadi roh kita bulat, kita nggak tahu. Makanya apa? Ketika ditanya wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika mereka ditanya tentang apa? Tanya tentang roh kepada Nabi SAW. Maka roh itu ilmunya dikasih sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh ini ketika orang meninggal, semua rohnya keluar. Adapun ketika kita tidur, disebutkan Syekh Saleh Fauzan, bisa sebagian roh kita keluar, gentayangan keluar. Makanya tak heran ada orang bilang ini ada deja vu. Bisa jadi terjadi roh ini keluar ketemu dengan roh yang lainnya, bilang kayaknya pernah ketemu di sini. Nah, Subhanallah, makanya doa ketika bangun dari tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Ya, segala puji bagi Allah. Dia yang menghidupkan kita setelah kita dimatikan. Tidur tadi akhul maut. Dan kepada Allah lah kita akan dibangkitkan kembali. Nah, bangun tidur juga sunnahnya ada sunnah yang lainnya. Ketika bangun tidur, pertama baca doa bangun tidur. Ketika Anda mau tidur, setan itu punya makar. Setan melemparkan talinya. Ya, melemparkan talinya sambil berkata menjampi-jampi Anda yang tidur. Alaika lil tawil farqud. Bagi kamu tidur yang panjang, tidurlah, dilempar ke tengkuk kita. Kedua kali, alaika lil tawil farqud, lempar sampai 3 ikatan nyangkol di leher kita, di tengkuk kita. Ketika doa bangun tidur, yang pertama tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, lepas 1 ikatan. Ketika dia berwudu, lepas ikatan kedua. Ketika dia sholat, lepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi SAW? Fa'asbaha rajulan thayyiban nafs nasyita. Esok harinya dia akan menjadi seseorang yang hatinya baik dan dia semangat. Itu ajib. Kalau ada orang muslim gak melakukan 3 atau salah satu dari 3, suka apa? Suka bete, suka males, ya, perasaan labil. Ini kenapa? Sunnah dari teringannya nggak dia jalankan. Nah, makanya tidur juga perlu demikian. Untuk apa kita? Biar kita sehat. Ibadah, cepat tidur di awal malam, biar bisa sholat malam. Nah, untuk ibadah, bukan tidur untuk sibuk besok kerja terus. Sholat witir aja ditinggalin. Sampai kata Imam Ahmad, man taraka witran muta'ammidan fa fihi nifaq. Barang siapa meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka ada pada diri dia kenifakan, kemunafikan. Ini rahmanirrahmatullah jami'an. Maka tidur kita untuk sehat. Sehatnya kita dengan tidur kita biar bisa ibadah. Jangan habisin waktu untuk tidur. Seandainya waktu tidur kita satu harinya 7 jam, dan hukum asalnya tidur mubah, berarti setiap hari sepertiga waktu kita dari 24 jam habis untuk tidur. Yang hukumnya mubah, gak ada nilai dosa, gak ada nilai pahala.
seandaikan umur dia 60 tahun, selama 60 tahun berarti umur dia 20 tahun habis untuk tidur, nggak nilai pahala, nggak nilai dosa, sia-sia. 40 tahun ini belum tentu isinya pahala, belum tentu dia ibadah, bisa jadi isinya kelayapan, bisa jadi isinya maksiat, bisa jadi isinya kesyirikan, bisa jadi isinya amalan-amalan nggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatullah yang perlu ditadabburi. Ya. Fa subhanallah, kalau sunnah ini nggak dijalankan, bangun tidur ini sunnah nggak dijalankan, esok harinya dia akan menjadi orang yang apa? Kaslana, males, dan dia apa? Hatinya buruk, hatinya jelek. Tapi kalau sunnah ini dijalankan, esok harinya jadi orang yang hatinya baik dan semangat. Tuh masya Allah. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Begitu pula di antaranya Anda sehat memang untuk ibadah, tak lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yaitu apa? Kata Imam Ahmad, beribadah disertai tauhid. Makanya jangan sampai apa? Semangat untuk sehat tapi nggak ibadah. Wong kita diciptakan, jin diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Nah, Anda juga jangan sampai berpikir kita ibadah untuk sehat. Hati-hati. Berarti niatnya salah. Puasa niatnya biar kankernya sembuh. Puasa niatnya biar berat badannya ideal. Puasa niatnya biar kelembapan di tubuhnya hilang. Bukan itu. Puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah di balik puasa itu hanya mengikuti saja. Makanya sehat untuk ibadah, bukan ibadah untuk sehat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita perhatikan pula, lihat kebiasaan Nabi SAW. Bagaimana makannya Nabi? Nabi makan biar tambah kuat untuk istiqomah ibadah. Seperti orang yang haji di hari Arafah dilarang untuk puasa. Kita yang nggak haji di hari Arafah dianjurin puasa. Kenapa? Biar mereka kuat ibadah. Nggak dianjurin puasa biar banyak zikir, banyak sholat. Di bawah terik matahari dia bertahan, masih menyiapkan perjalanan kaki berikutnya. Untuk apa? Untuk ibadah. Nah, juga demikian, lihat kata Imam Syafi'i, orang yang kebanyakan makan, apa kata beliau dampaknya? Yufkilu al-badan, akan memberat tubuh itu berat, akan membuat tubuh itu berat. Kalau banyak makan, tubuh berat, akhirnya apa? Mau ke masjid malas, berat. Ya, mau haji umrah juga badannya berat. Bangun sholat malam badannya berat. Ini wasiat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kalau dia kebanyakan makan juga apa? Akan menimbulkan berikutnya apa? Juga disebutkan Imam Al-Ghazali, dinukilkan Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, apa? Akan menimbulkan syahwat, kemaluan naik gara-gara banyak makan. Kemudian syahwat kedudukan harta naik gara-gara banyak makan. Ternyata makanan berdampak kepada iman. Makanya intinya Anda sehat bukan karena banyak makan. Anda sehat karena apa? Cukup dengan makanan yang Anda makan. Makanya Nabi SAW bersabda, bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan itu sampai apa? Tulang punggung tegak. Udah selesai sampai di situ. Nggak perlu makan 1 piring, 2 piring sampai habis. Nah, ada yang bilang saya makannya dikit kok, nyemilnya paling banyak. Ini lebih ngeri. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita perhatikan, Islam itu jaya bukan karena fisik yang kuat. Islam itu jaya bukan makanannya para sahabat yang penuh kaya akan nutrisi. Islam itu jaya bukan karena Islam kaya, bukan. Lihat, sahabat Nabi berkata, kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin wa akalna al-jarada. Kami dahulu berperang bersama Nabi SAW dalam 7 kali peperangan dan kami hanya makan belalang. Syuh,
Ini musuhnya orang-orang kufar, senjatanya lengkap, pasukannya lebih banyak. Pasukan Nabi makan belalang, tapi menang 7 kali peperangan. Jadi Islam jaya bukan karena Anda makan sate kambing guling, bukan karena Anda banyak makan gudeg sama ayam ingkung, bukan. Tapi apa? Islam jaya adalah karena iman. Islam jaya karena doa orang-orang yang miskin. Islam jaya karena orang-orang yang ikhlas. Islam jaya karena doanya ya dan salatnya orang-orang yang mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Islam jaya karena umat ini jauh dari kesyirikan, jauh dari amalan-amalan enggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahimahumullah. Ya. Orang-orang atau musuh-musuh Allah enggak takut umat Islam pegang senjata. Umat Islam punya nuklir, enggak takut sebenarnya mereka. Yang mereka takutkan umat Islam pegang Al-Quran, pegang As-Sunnah. Itu mereka takutkan. Walaupun mereka nggak pegang senjata. Karena itu senjata ampuhnya mereka. Dengan 2 senjata inilah pertolongan Allah akan turun. Nah, wah ini rahimahumullah jami'an. Makanya sehat untuk ibadah sekali lagi. Nah, sehat untuk ibadah. Ketika Anda sehat, Anda menggerakkan kaki Anda ke masjid. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 360 sendi Anda bergerak sebagai apa? Sedekah masing-masing dari sendi. Coba Nabi menyebutkan sendi kita ada 360 sendi. Ini dari wahyu. Sedangkan orang-orang kedokteran modern mengatakan sendi manusia ada 250 sendi sampai 350 sendi. Hanya mengira-ngira. Tapi wahyu Nabi langsung sampaikan sendi manusia 360 sendi. Anda lebih mengambil wahyu atau ilmu kedokteran modern? Wahyu, stempel sendi manusia 360 sendi. Sami'na wa ta'na. Karena apa? Allah yang menciptakan kita. Allah tahu sendi kita. Nah, makanya diantaranya yang sangat menyakitkan adalah sakit sendi ketika dia sendirian. Di rumah sendirian, mau sholat nggak bisa. Kenapa? Kakinya bengkak, kena asam urat. Ya. Kenapa nggak sholat ke masjid? Stroke. Kenapa nggak sholat di masjid? Ini gagal jantung, jalan 5 meter sudah sesak katanya. Makanya jaga kesehatan Anda. Anda sehat untuk ibadah. Nah, gunakan waktu sehat Anda sebelum sakit Anda. Nah, fa inna rahmani wa rahmakumullah jami'an. Dan perlu diketahui, sehat ini termasuk ilmu yang dibahas di dalam Al-Quran. Dibahas oleh Ibnu Qayyim, ada isyarat-isyarat bahwasanya Al-Quran juga ada kaidah penjagaan kesehatan dan pengobatan. Disebutkan diantaranya ada di situ hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Contohnya apa? Contohnya ketika Allah berfirman, ya, terhadap apa? Orang-orang yang sakit atau safar. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa ada di antara Anda sakit atau safar, maka puasanya diganti dengan hari yang lain. Ini menunjukkan Allah sayang dengan hambanya, menunjukkan ada penjagaan kesehatan. Kalau orang safar, orang sakit, jangan dipaksa puasa. Kalau orang safar, orang sakit dipaksa puasa, bakal tambah sakit. Makanya Allah menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada dalam Al-Quran seperti ini. Ya. Dan masyaqqah, beban yang dirasakan bagi orang safar, orang sakit ada 3 tingkat. Ringan, sedang, berat. Kalau sakitnya ringan, hanya pilek, bersin-bersin, gak akut, penyakit ringan, jangan bilang saya dapat rukhsah, mending saya gak usah puasa. Penyakit ringan gak dapat rukhsah. Yang dapat rukhsah ini yang berat-berat. Ya, kalau Ramadan tetap puasa orang kalau pileknya ringan kayak gini. Nah, tapi kalau masyaqqahnya berat, silahkan ambil rukhsah dan justru jangan puasa. Ketika masyaqqahnya berat, ketika safar, safarnya jauh, melelahkan, maka mending dia nggak usah puasa. Khawatir akan mencelakakan diri dia. Ini penjagaan Allah kepada hambanya agar kita menjaga kesehatan. Nah, ini loh masalah kayak gini diatur.
apalagi yang jelas-jelas menjerumuskan Anda pada penyakit. Minum minuman memabukkan, konsumsi pil koplo, jelas menjerumuskan pada penyakit. Ya, atau hati-hati ya, dibungkus rokok sudah ditulis loh ya, awas rokok membunuhmu. Nah, awas rokok membuat kanker. Nah, awas rokok bikin impotensi. Kok mau-maunya ngerokok? Awas rokok bikin keguguran pada kaum wanita. Awas rokok ya membuat darah tinggi. Awas rokok, banyak. Kalau Islam tahu seperti ini, pasti Islam larang. Pasti Islam larang. Nah, kenapa? Coba Anda perhatikan, Nabi saja ketika ditawarkan air panas atau makanan yang panas, masih mendidih, uap baru keluar dari fresh from the oven, keluar dari tempat pemanasnya. Nabi mau ngambil, ngelihat kepanasan dan rasa panas di atas tangannya, kemudian Nabi berkata, kami hidup di dunia gak dikasih makanan dari api neraka. Ini makanan panas, hukumnya makruh, apalagi disulut di mulut kita. Ini menunjukkan apa? Sayang Islam sama kita. Nah, makanya kalau kita perhatikan, ya banyak sekali hikmahnya wallah. Nah, maka Anda yang sehat, jaga kesehatan Anda, jangan bikin sakit. 1% pun gak ada manfaat rokok. Ya, kalau alasannya muncul ide, itu hanya alasan. Kalau pengen muncul ide, tanya ini direktur atau rektor ya kampus jalanan. Untuk melukis seniman itu butuh ide, gak perlu ngerokok. Nah, masih banyak cara yang lain. Ya, rokok gak disebutkan dalam Al-Quran khusus rokok, karena gak ada rokok di zaman Nabi. Tapi dipakai dalil al-istishab. Istishab itu apa? Menarik dalil, menyesuaikan dengan kejadian yang ada di zaman sekarang. Mereka pakai ayat apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri Anda sendiri. Disebutkan para dokter di sampulnya rokok, awas rokok membunuh diri Anda walaupun pelan-pelan. Nah, kemudian hadis Nabi nggak nyebutin rokok, tapi Nabi menyebutkan hadis la darar wala dirar, nggak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh membahayakan orang lain. Ternyata rokok lebih berbahaya pada orang lain daripada perokok aktif. Yang perokok pasif berbahaya. Disebutkan seorang dokter spesialis anak, ada bayi di bawah 1 tahun meninggal. Setelah diperiksa, bayi ini kena polusi asap rokok. Ditanyai bapak ibunya, kata si bapaknya dan pengakuan istrinya, bahwasanya si bapak nggak pernah merokok di dalam rumah. Dia seringnya ngerokok di luar rumah karena tahu bahayanya rokok. Ternyata asap rokok yang nempel pada baju bapaknya ketika gendong anaknya berdampak ketika dia masuk dalam rumah. Syuf, bahaya. Nah, subhanallah. Adzan. Setelah adzan lanjut atau cukup? Lanjut cukup pertanyaan atau sudah selesai aja? Habis adzan lanjut. Habis adzan lanjut. Baik. Fadhal, adzan dulu. Ada salah tadi. Ada salah tadi. Ayo sama Baba. حي على الصلاة
ada kajian, jadi nanti habis ada satu pertanyaan aja. Oke. Habis itu ada pertanyaan ya, tinggal kesimpulan dan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan terakhir sebelum sholat. Kita sampaikan satu hadis Nabi SAW, diantaranya pernah satu momen Nabi sedang sholat, dan termasuk mujizat Allah kepada Nabi SAW. Ketika sholat, Nabi SAW bisa melihat apa yang dibalik kepalanya belakang, seperti mata depan melihat. Seusai sholat, Nabi waktu itu pernah bertanya, siapa di antara kalian yang makan bawang putih? Kemudian salah satu sahabat ini bertanya, ana ya Rasulullah. Nah, kemudian Nabi apa? Melarang dia untuk konsumsi bawang putih. Kenapa? Aromanya bau. Dan sahabat ini kemudian berkata, ya Rasulullah, ana marid. Ya Rasulullah, aku sakit. Dohirnya sakitnya apa? Sakit semacam sakit paru-paru, asma dan semisalnya. Dan sakit ini sifatnya dingin, dan bawang putih sifatnya panas. Sahabat konsumsi bawang putih untuk menghangatkan paru-parunya, tapi aromanya bau. Padahal sahabat ini konsumsi bawang putih ketika sholat, sebelum sholat, untuk apa? Obat sesaknya. Dan Nabi melarang. Sedangkan rokok sama sekali bukan untuk obat. Ya, maka apa? Yang demikian justrunya lebih makruh. Bahkan Nabi bersabda, innal malaikata tata'adza kama yata'adza ibnu Adam. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Makanya untuk mematikan aroma bawang dimasak, bisa digoreng, bisa direbus, bisa dikukus, bisa difermentasi, ya. Nah, untuk mematikan aroma bawang. Nah, maka aroma-aroma yang bau ketika sholat dilarang. Bau kaos kaki, bau mulut, bau bawang, bau rokok. Apalagi rokok, nempel di mulut, nempel di tangan, nempel di pakaian. Malaikat merasa terganggu, sebagaimana orang di kiri kanannya merasa terganggu, sebagaimana manusia terganggu. Fa ini diantaranya sebagai bahan tadabbur. Maka Anda yang sehat, jangan jerumuskan diri Anda dengan rokok Anda. Kenapa? Akan ada saatnya Anda yang menghisap akan dihisap. Kenapa? Bahaya pada orang sekitar dan bahaya pada diri Anda sendiri. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Silakan, ada pertanyaan Bapak, Ibu-ibu. Mahasiswa nomor absen berapa nih? Dari fakultas apa? Dari kampus jalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putih itu sudah beberapa waktu hampir sebulan ini sakit batuk.
Baik, kami keluarga usahawan periksa ke beberapa tempat dan pengobatan lainnya, tapi pilihannya itu masih batuk yang gigi muda. Usianya berapa? Usia 7 tahun. 7 tahun. Mohon nasihatnya untuk kami melakukan tindakan apa ya pas untuk mengobati batuk putri kami. Mengingat pertanyaan ini, barakallahu fiik. Nah, ingat nasihat Al-Harith bin Kaldah. Al-ma'idatu ra'sud da. Perut itu adalah sarangnya penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa. Dan menjaga pola makan adalah inti dari obat penyakit. Saya tanya kepada antum, anak antum makan apa aja? Minum apa aja? Sebutin. Tanya uminya kalau nggak tahu. Pernah minum es, Bukan pernah, ini tiap hari. konsumsi es, Esnya es apa? es jeruk kan? Oke. Minum sasetan juga nggak? Minum Yang di blender juga nggak? Yang di blender, sasetan yang di blender tanpa sebut merek? Minum nggak? pernah sudah Pernah apa rutin? beberapa kali kan? Taib. Dan konsumsi coklat juga. Itu paling jahat. Jadi sebenarnya ngapain antum konsumsi obat? Sebaik-baik obat, hentikan penyebabnya. Kalau antum lihat, setiap konsumsi coklat, baru sekali konsumsi coklat, batuk, habis batuk sesek, habis itu di nebulizer. Padahal penyebabnya itu. Antum ulangi lagi nanti, dikasih duit, anaknya jajan sesuai selera dia. Hati-hati kalau antum yang dihisap. Anak sehat jadi sakit gara-gara antum ngasih uang saku, tapi apa? Tidak dikasih tahu, bahaya. Nah, makanya anak kecil jangan dikasih duit. Sediakan makanan di rumahnya, makan minuman sehat. Ya, hati-hati ya, minuman sasetan yang sering di blender. Kemarin sekitar sepekan lalu kami dapat dari mahasiswa kami penelitian di Ternate. Dia menangani, sedang meneliti kasus tumor ginjal sebelah kiri. Setelah usut punya usut, sebabnya apa? Minum kemasan es satu harinya 5 bungkus, timbul tumor di ginjal. Ada anak usia 9 tahun makan ciki-ciki ya, kemasan 5 bungkus, 1 tahun kena kanker nasofaring, hidungnya kena kanker, tenggorokan kena kanker, semuanya kanker. Ditanya ibunya, "Bu, apakah anak ibu suka makan kemasan?" "Iya." "Berapa hari sehari?" 5 bungkus, soalnya saya jualan. Nah, cukup bahan tadabbur. Ada anak usia 9 tahun juga demikian, konsumsi teh kemasan. Teh kemasan. Kamu pernah dapati salah seseorang yang meneliti pabrik-pabrik minuman kemasan, ternyata pemanisnya dari aspartam. 9 bulan sampai 1 tahun dikonsumsi, anak ini kena stroke. Ternyata pemanis buatan ini nyempitkan pembuluh darah di otak dan kena stroke. Ada juga anak 9 tahun konsumsi minuman-minuman kemasan juga, ya, 1 harinya habis 5 botol. Apa yang terjadi? Seperti jus-jus yang di blender, kena gagal ginjal, harus cuci darah. Makanya Anda yang usianya sudah sepuh, Anda yang sudah dewasa, gak kalah dengan kesehatan anak kecil. Kenapa? Karena makanan. Antum sudah usia Masya Allah di atas 40, tapi pola makan dijaga. Anak kecil usia 9 tahun sudah kena kanker, tumor ginjal, stroke, sudah cuci darah. Nah, kenapa? Karena makanan mereka. Antumnya nggak jaga. Makanya mending nggak usah dikasih duit, sediakan di rumah minuman sehat dia, sari tebu. Sediakan di rumah Anda penggantinya permen apa? Kismis, kurma, kacang fustuk, sehat-sehat. Nguatin hafalan, nguatin fisik dia. Juga jangan kasih anak HP. Berapa banyak anak yang pegang HP? Demi Allah kami dapati anak SMP berkali-kali datang ke rumah, ya, keluarnya bapak ibunya nggak mau sholat,
nggak mau dengerin orang tua, suka marah. Setelah diruqyah, kedua matanya ke tengah, tangannya kaku. Ternyata apa? Dari isya sampai subuh lihat HP terus. Jin masuk lewat setan gepeng ini. Ya. Makanya diruqyah, hati-hati. Makanya ini di zaman kita sekarang, wallah fitnahnya banyak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak perhatian, betul-betul anak kita jadi korban. Nah, bagaimana cara makan sehat anak kecil? Anda lah yang mengajarkan. Karena anak kecil itu apa? Duplikator terhebat. Anda makan gorengan, anak-anak dibilang, nak makan kurma sama semangka, nak sehat nak. Anda makan gorengan, ya. Anda makan makanan yang nggak sehat misalnya. Nah, nak kalau makan sambil duduk, nak jangan sambil berdiri. Anda minum sambil berdiri. Nah, kasih dia contoh yang baik, dia akan meniru kebiasaan Anda. Sejak saat ini obatnya apa? Hentikan semuanya penyebab. Karena mengobati penyakit itu bukan intinya mengobati gejala. Batuk hanya gejala, ya. Demam hanya gejala. Tapi sebabnya apa? Makanan anak Anda. Hentikan sebab, baru gejala akan hilang. Mulai detik ini gak ada makan minuman seperti yang Anda sebutkan tadi. Setelah ini kasih dia minuman apa? Sakanjabin, sari tebu, direbus sampai mendidih. Buihnya kalau sudah naik, buihnya dibuang, ditaruh di gelas, peres jeruk nipis. Kalau 7 tahun, 1/4 atau setengah jeruk nipis, suruh dia minum. Itu minuman ajib, enak. Nah, taib, bersihkan paru-paru dia. Barakallahu fiik. SS jangan lagi. Nah, wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ini mahasiswa nomor absen 1 dari kampus jalanan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat suaranya, Bu. Miom dan diabetes. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Obat terbaik adalah makanan Anda. Nah, pernah ada seorang dokter SPUG didatangi ibu-ibu mengeluhkan, ijlis. Seorang ibu mengeluhkan kepada dokter, dok, saya punya endometriosis, saya punya kista, tolong angkat kista saya, dok. Ini dokter, masya Allah, betul-betul dokter nih. Dokter yang terbaik, tahu makanan apa yang jadi obat bagi dia, pantangan bagi dia. Kata dokter apa? Bu, ngapain saya ngangkat kistanya ibu? Penyebab kistanya ibu itu makanan ibu. Mending ibu pulang perbaiki pola makan ibu. Udah simpel. Kenapa ada diabetes? Sepaket. Anda punya diabetes, nanti kemungkinan Anda headnya sakit. Iya nggak, Bu? Headnya nggak teratur, iya nggak, Bu? Kadang dinding rahim tebal, dinding rahim tipis. Kadang ada endometriosis, ya, kista. Kadang ada benjolan-benjolan di tubuhnya. Ini satu paket semua. Kenapa? Darah dia yang kotor. Darah kotor akan menyebabkan apa? Racun bagi sel-sel. Darah kotor akan mengacaukan hormon. Obatnya apa? Udah nggak usah pakai obat-obat apapun. Nggak perlu Anda konsumsi herbal khusus, obat kimia khusus, kalau Anda tahu pola makan yang benar. Pola makan benar yang seperti apa? Simak di link YouTube kami. Jawabannya panjang. Dari pagi makan apa, siang makan apa, malam bagaimana, boleh nggak makan ini ketemu ini, boleh nggak makan di atas jam sekian. Nah, jawabannya panjang. Dan itu sebenarnya obat Anda, ya, obat Anda. Kemudian untuk diabetesnya biasanya diiringi darah kental juga. Perbaiki pola makan Anda, hindari makanan manis pekat, ya, seperti nasi, tepung, gula, juga durian, juga kelengkeng, rambutan. Yang manis pekat dihindari, ya. Anda kalau mau konsumsi diantaranya di pagi hari, di malamnya Anda rendam apa? 1 genggam gandum utuh. Gandum utuh 1 genggam diletakkan di atas air,
500 sampai 750 mili, rendam semalaman, besoknya diminum. Ya. Nah, itu insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Ingat PD dengan pola makan kita. Ya. Jangankan kista, ibu kanker stadium 4B ternyata sembuh dengan pola makan hanya 2 bulan. Orang yang mandul 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun gak punya anak, dengan pola makan 2 bulan istrinya jadi hamil. Ya, banyak sekali manfaatnya pola makan ini. Walaupun Anda tanpa konsumsi herbal khusus, obat khusus. Insya Allah itu Bu ya. Simak di link YouTube Abdurrahman Dhani Official. Jangan lupa like and subscribe. Nah, tapi ada yang lainnya? Cukup insya Allah ya. Itu saja karena waktu sudah waktu Isya dan jamaah sudah pada kumpul. Ya, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah angkat penyakit kita semua, ya, mau penyakit psikis maupun fisik, medis ataupun non medis, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi udah selesai.